BPRHS, bisnis tumbuh, proses excellent, rasio keuangan sehat, hati nasabah dimenangkan, dan SDM unggul. Inovasi ya, dan suatu pelayanan yang berkualitas. Pelayanan itu bukan jangka pendek aja. Jadi kita berusaha agar komitmen dengan nasabah itu bisa dipercaya. Saat nasabah butuh, pas gatel digaruk gitu. Halo sahabat BPR, semangat pagi. Kita bertemu kembali dalam podcast DPD Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya. Senang sekali saya Teti Ovianti bisa menemani sahabat BPR pada hari ini, dan hari ini kita sudah kedatangan dua tamu yang sangat spesial. Kita perkenalkan saja Bapak Doli Purba, Direktur BPR Hari Arta Sedana. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Dan Bapak Anton, saya manggilnya nih agak susah nih Pak. Bapak Antonias Reinhard Pariama, selaku Audit Internal BPR Pusaka Dana. Selamat datang Pak di podcast DKI Jaya. Terima kasih. Kenapa kedua tokoh ini hadir? Karena baru saja kedua BPR Pusaka Dana dan Hari Arta Sedana mendapatkan penghargaan The Finance Top 100 BPR tahun 2024. Selamat Pak, saya ucapkan atas prestasi yang diraih, karena saya tahu ini tidak mudah. Piala bergengsi di industri perbankan yang tentunya juga banyak tips-tipsnya, kemudian strateginya, tantangannya yang nanti akan kita bahas dalam podcast pada kali ini. Jangan lupa untuk sahabat BPR untuk like, subscribe YouTube kita, sehingga sahabat BPR selalu mendapatkan informasi yang positif, mendapatkan wawasan, sehingga BPR-nya bisa sama-sama tumbuh kembang. Sepakat ya Pak? Nah, sebelum kita mulai diskusi Pak, saya ingin Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari siapa Bapak, kemudian BPR yang Bapak pimpin, alamatnya ada di mana, kantor pusatnya, kantor cabangnya, dan penghargaan apa yang sudah Bapak raih. Dari Pak Doli, silakan Pak. Terima kasih Ibu Teti, saya sangat berbahagia bisa hadir di podcast Perbarindo, dan ini menjadikan suatu media mengkomunikasikan kita BPR ke seluruh masyarakat se-Indonesia. Kami ada di Tangerang Ibu, ya. Persisnya di Jalan Halim Perdana Kusuma Tangerang, karena Halim Perdana Kusuma biasanya disebut Jakarta. Ya. Kami berdiri dari tahun 1989. Udah lama banget. Semangat ya, ini baru 35 tahun. Jadi kami sekarang aset di atas 500 miliar. Luar biasa Pak. Kemudian saya sendiri di situ bergabung dari tahun 2018. Jadi sudah hampir 6 tahun. 6 tahun. Jadi suatu yang sangat patut kita syukuri, kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Ya, dengan segala macam dinamika bisnis lah. Iya. Bisnis, dan kami ada 5 kantor. 5 kantor cabang, Pak. 5 kantor, 1 pusat. Itu tadi di Halim Perdana Kusuma, kemudian cabang ada di Serang, ada di Balaraja, kemudian di Bintaro, dan di Keramat Jati. Jadi ada 5 kantor, cabang 4 dan pusat 1. Kita saat ini ya beragam jenis kredit ya, kita salurkan. Namun untuk kredit itu kami pengumpulan dananya masih memerlukan bantuan kredit linkage. Jadi belum sepenuhnya dana pihak ketiga. Sepenuhnya. Harapan kami ya ke depan ini kredit yang disalurkan itu adalah sepenuhnya dari dana pihak ketiga, sehingga ya saya tadi dialog sebentar dengan Pak Irama atau apa ya, Pak Anton ya. Itu mereka semuanya dana pihak ketiga gitu, luar biasa saya pikir.
Ya, itulah pentingnya ya Pak, ketemu, cari info, kira-kira apa strateginya, kemudian kita tiru ya Pak. Iya, itulah situasi kami. Betul. Terima kasih banyak Pak Doli. Silakan Pak Anton memperkenalkan diri, BPR Pusaka Dana, lokasinya ada di mana sih, kantornya ada berapa, dan kemarin baru dapat penghargaan apa Pak? Ya, baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua, selamat sore. Terima kasih Sore, Pak. waktu yang diberikan oleh saya mewakili PT BPR Pusaka Dana. PT Pusaka Dana ini sama dengan sahabat kami tahun 1989. Umuran berarti nih ya? Nah, saat ini kami berkantor pusat 1, kantor cabang 3, kantor kas 2, se-Jabodetabek kita berada. Nah, posisi kantor pusatnya di Jalan Dewi Sartika, Ciputat, Tangerang Selatan. Kalau kantor cabang yang pertama kami buka di Cikupa tahun 2008. Yang kedua di Bekasi itu tahun 2009. Sedangkan di Cikarang itu tahun 2012. Sekaligus kita buka kantor kas di Serpong sama kantor kasnya di Sepatan, daerah Cikupa juga. Pusaka Dana untuk menerima penghargaan ini 2 tahun berturut-turut kita Dapat penghargaan Pak, The Jadi Finance. kami sangat merasa terhormat dan bangga atas apa yang kami raih. Semua ini karena kerja tim dari karyawan-karyawati yang ada di PT BPR Pusaka. Luar biasa. Semoga di dalam persaingan ini tetap kita selalu terinovasi ya, dan senantiasa proaktif untuk melayani masyarakat baik dari tingkatan bawah sampai tingkatan menengah. Itu aja. Gitu ya, Pak. Dari PT BPR Pusaka. Terima kasih banyak Pak Anton. Luar biasa penjelasannya komprehensif sekali. Memang kuncinya bertumbuh katanya Pak. Ya. Biar dapat The Finance tuh kuncinya bertumbuh. Jadi kita jagain pertumbuhannya. Izin tadi saya belum menyebut, rupanya riwet terlewat. Oh, iya apa Pak? Kemarin tuh dapat penghargaan apa Pak? Kategori yang mana? Jadi terima kasih Bu Teti, punten tadi terlewat. Iya. Jadi kami sebenarnya penghargaan itu ada beberapa. Kalau dari The Finance itu top 100 Iya. Dengan aset di atas 500 dan kami sudah ada 3 tahun Iya. mendapatkan itu. Dan selain itu karena The Finance itu juga kan bagian dari Infobank. Betul. Infobank itu juga kami mendapat dari tahun 2010. Luar biasa Pak. Berarti sudah tiap tahun kan itu ya? 13 tahun berturut-turut sampai 2023. Luar biasa. Ya itu sangat patut kami syukuri, kita syukuri kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya. Itu dukungan Perbarindo juga itu yang membantu bagaimana SDM-nya siap Betul. dan berkolaborasi. Gitu Bu. Oh, terima kasih Pak. Luar biasa ya. Jadi sudah 13 kali mendapatkan penghargaan Infobank, 3 kali mendapatkan penghargaan The Finance. The Finance. Sebuah pencapaian yang tentunya kita pengen tahu jadinya Pak. Kira-kira nih bocorannya boleh dong di spill ya. Kira-kira kunci utamanya apa Pak yang membuat BPR Bapak bisa mendapatkan penghargaan? Makasih Bu Teti. Jadi kami dipimpin dirut kami Pak Gede Yuda. Iya. Itu sebenarnya dalam prosesnya kita merujuk RBB yang sudah disusun. Oke. Itu yang jadi pedoman. Iya, Ya. RBB yang sudah disusun setiap tahun. Nah, dirut kami itu menggarisbawahi bahwa dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional itu ada kami disingkat BPRHS. Apa tuh singkatannya? B-nya yang tadi bilang bisnis tumbuh. Nah, itu pertama oke. B-nya. Iya. Jadi apa yang tadi pertama itu bisnis tumbuh karena konon katanya salah satu indikasi kita hidup itu adalah tumbuh. Betul. Ya dengan memperluas pasar, dengan memperkaya produk, dengan melakukan
kolaborasi dengan semangat bisnis tumbuh. Yeah. Kemudian yang P-nya itu proses excellent. Jadi kita karena bisnis jasa, maka prosesnya itu harus kita pastikan yang terbaik. Jadi nggak cuma cepat doang, Pak? Nggak cuma cepat doang. Jadi cepat salah excellent juga masalah ya, Pak? Jadi harus excellent. Excellent itu sempurna kan? Sempurna. Nah, kemudian S-nya itu BPR. R-nya itu rasio keuangan sehat. Oh, jadi udah tumbuh, rasio keuangannya harus sehat. Tumbuh, proses excellent, maka kita berikutnya adalah sesuai tata kelola yang baik, perhatikan manajemen risiko, kepatuhan, yang memang harus kita jalankan karena kita benar-benar diawasi dengan ketat. Betul. Oleh OJK. Regulasi ya, Pak? Ya. Hanya itu adalah hati nasabah kita menangkan. Oh, luar biasa. Jadi ini yang kunci utamanya ini kayaknya yang bikin BPR Hari Artani selalu eksis ya. Jadi hati nasabah kita menangkan agar ya dia recurring. Iya. Dan kalau percaya menempatkan duit walaupun kami masih linkit gitu ya. Menempatkan duit ya lumayan lah gitu. Dan yang S-nya ya kita SDM unggul gitu. SDM unggul karena apapun toolsnya, apapun ketentuannya, ya tetap main behind the gun. Betul. SDM. Ya, itulah kami dipimpin Pak Gede Yuda, dirut kami BPRHS bisnis tumbuh, proses excellent, rasio keuangan sehat, hati nasabah dimenangkan, dan SDM unggul. Luar biasa. Ini contekan yang perlu dicatat oleh sahabat BPR dan perlu diaplikasikan kalau mau dapat penghargaan berturut-turut gitu ya Pak. Kalau dari Pusaka Dana Pak, apa kunci utama Bapak? Kan tadi Bapak sampaikan baru dapat 2 kali ya. Kalau The Finance dari Perbarindo. Dari kalau Infobank kami dari tahun 2015. 2015 berarti sudah 7 kali. Ya. Mendapatkan penghargaan dari Infobank. Dua-duanya penghargaan yang sangat bergengsi. Dan semuanya mensyaratkan harus ada pertumbuhan. Apa Pak kunci utamanya Pak? Ya, kita inovatif. Ya. Jadi supaya dan juga menjadi mitra finansial yang dipercaya. Gitu ya. Jadi inovatif artinya nggak puas dengan tetap di posisi ini, harus terus melakukan inovasi, apalagi yang harus kita lakukan, apalagi gitu ya. Kemudian memberikan pelayanan yang terbaik pada nasabah. Yang bisa dipercaya. Jadi luar biasa, kunci utamanya itu bisa jadi pedoman kita juga tuh. Karena kita belajar ya Pak, karena harus terus belajar kan, harus terus meningkatkan pengetahuan. Baik, kemudian setelah saya tahu kunci utamanya supaya bisa mendapatkan penghargaan, tantangannya Pak, saya yakin tantangan BPR masing-masing berbeda-beda. Tantangan dari Pak Anton sendiri dan cara menghadapi tantangan tersebut. Kira-kira apa tantangan yang dihadapi oleh BPR Pusaka Dana? Kalau nomor 1 itu kan pasti ya peraturan. Regulasi dari otoritas. Habis itu teknologi digital. Dan sangat yang dibutuhkan sekarang ini merekrut karyawan yang berkualitas. Itu tantangan ya Pak? Tantangan terbesar BPR ya, saya rasa ya. Semuanya punya dan masalah yang kan sama. Udah banyak persaingan sekarang. Cara menghadapinya Pak? Ya kita merekrut karyawan memang benar berkualitas. Oh berarti polanya yang diambil adalah yang sudah berpengalaman atau yang fresh graduate tapi Bapak godok supaya mereka punya yang sudah berpengalaman. Oh harus sudah yang berpengalaman. Artinya siap juga dengan membayar agak sedikit lebih mahal ya. Ada rewardnya tapi ada punishment-nya. Oh berarti jalan antara reward dan punishment. Oh itu tantangan yang dihadapi Pusaka Dana. Tentu yang dihadapi Hari Arta juga berbeda ya Pak tantangannya. Kira-kira apa nih Pak tantangan yang dihadapi Hari Arta Sedana? Makasih Bu Teti. Jadi kami dalam menyikapi tantangan tadi itu kami petakan dulu. Kami petakan tantangan itu dengan menggunakan konsep Porter 5 Force Analysis. Jadi kami petakan
ada lima tantangan. Pertama, tantangan itu adalah power bargaining nasabah. Jadi bagaimana nasabah yang kondisinya, kebutuhannya, demandingnya itu menjadi tantangan. Karena kalau kami nggak bisa memenuhi, ya dia lari ke kompetitor lain. Ke lain. Kedua, power bargaining partner, mitra. Karena kami kan nggak bisa sendiri itu untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Kita ada kerjasama dengan ada notaris, ada KJPP, ada asuransi, bahkan ya tadi mitra bank linkage ya. Dan mereka itu kan punya ketentuan-ketentuan masing-masing yang juga harus kami cari titik temu karena mereka akan bersama kami untuk memenuhi tadi kebutuhan nasabah tadi. Dan ini akan menjadi tantangan sendiri karena dengan cakupan area seperti apa gitu. Nah, kemudian yang ketiga, internal capability. Kapabilitas internal itu ya harus terus berkembang karena tadi nasabahnya juga kan demanding. Ada aja permintaannya yang mungkin beragam sesuai dengan kebutuhannya. Maka internal capability ini harus terus ditingkatkan ini. Bagaimana dalam hal melayani nasabah, bagaimana dalam hal memproses seluruh tahap-tahapan proses. Nah, yang keempat, kita juga sebagai bank ini compliance, ini tantangan. Harus patuh ya Pak. Nomor satu katanya Pak Renhat, regulasi. Wah ini compliance, karena kita kan highly regulated. Diawasi sangat ketat ini. Maka compliance itu menjadi suatu tantangan. Salah-salah didenda gitu sama OJK itu. Telat-telat lapor denda gitu. Lapor didenda gitu. Nah, yang kelima, ini ya semua jenis bisnis pasti mengalami industri rivalry. Jadi ada kompetitor. Kami walaupun tadi saya sebut 5, di mana kami berada ada koperasi, di mana kami berada ada multi finance, di mana kami berada ada bank yang akan menjadi industri rivalry kami. Nah, 5 itu kami petakan dan masing-masing kami detailkan bagaimana agar kita tetap survive atau bahkan bertumbuh sesuai tadi yang pertama. Nah itu. Nah kemudian untuk mengatasinya mengatasi kan kita pasti di dalam ya. Betul. Walaupun 5 itu tadi ada di luar dalam, mengatasi di dalam. Maka yang paling pertama itu untuk mengatasinya personil. Jadi personil kita itu ya bagaimana etos kerjanya. Etos kerjanya kemajuan perusahaan ini. Ya solid, ya dibangun budaya kerja selain kompetensi. Jadi ya secara umum saya sebutkan 3 dalam personil tadi. Karakternya dibangun dulu. Bagaimana etos kerja karakternya ini bagus, jujur, disiplin gitu ya. Karena 5 tadi itu pasti kami tumbang kalau karakter tidak dibentuk. Kedua kompeten. Jadi kompeten ini kami sangat bantu nih, kami sangat terbantu nih dari Perbarindo, banyak pelatihan ya kami ikuti untuk. Sekarang ada sertifikasi, ada sertifikasi, ada PE gitu ya. Nah ini bagian dari yang sangat mendukung kami nih untuk menghadapi tantangan tadi. Nah yang kedua proses. Proses itu bagaimanapun ya kami harus sikapi dengan SOP yang baik. Baik itu sederhana, tadi ada cepat gitu ya. Kemudian proses itu sendiri kami yakinkan comply dengan ketentuan pemerintah. Jangan sampai proses kami salah gitu ya. Nah, itu akan menyikapi yang 5 tadi. Dan yang ketiga pelayanan. Dan pelayanan ini selain personil, proses dan pelayanan kepada nasabah ini ya kami harus punya SLA. Harus punya SLA agar ya walaupun tadi ada power bargaining of nasabah, kalau kita ada punya SLA dan itu kita penuhi, ya dia puas lah kepada
kita. Jadi ada kepastian lah Pak ya. Ya. Saat nasabah butuh, pas gatel digaruk gitu ya. Iya, Intinya gitu. Kalau udah gatelnya lewat, digaruk juga percuma ya Pak. Jadi betul. itu yang. Apalagi digaruknya dilapisi kertas. Iya. Terima kasih. Komprehensif banget. Tantangannya sudah tersusun. Roadmap-nya ya, kayaknya petanya udah oke, tantangan kita ini, kemudian menghadapi tantangan ini yang utama adalah yang harus didahulukan SDM-nya, mau nggak mau. Internalnya, kita harus kompak dulu, punya satu visi misi yang sama, punya tujuan yang sama, sehingga lebih mudah ya Pak. Ya. Ketika internalnya sudah solid, mau kayak gimana aja, kapal ini ya akan ngikutin. Berlayar terus, maju terus tumbuh gitu ya Pak ya. Betul. Luar biasa sekali Pak Doli. Sangat menginspirasi Pak. Nah kemudian setelah tadi kita bicara tantangan, cara menghadapi tantangan, nah sekarang yang lebih spesifik lagi Pak, strategi utamanya apa dari masing-masing bank ini? Sahabat BPR saya yakin pasti pengen tahu, ini ada BPR Hari Arta Sedana dengan aset di atas 500 ya Pak? Ya Bu. Kira-kira strateginya Pak, sehingga BPR Hari Arta tetap eksis dan konsisten untuk bisa mempertahankan prestasinya. Terima kasih Bu. Jadi kami dipimpin Pak Gede, strategi itu memang banyak ya. Banyak, ada yang bilang ATM, jadi itu yang paling mudah. Tapi kita tetap merujuk ada suatu teori, ada suatu referensi. Jadi kita di CD, di Hari Arta Sedana, di Bank Hari Arta Sedana, strategi kita menghadapi itu pertama adalah sustaining. Jadi kita bagaimana menjaga nasabah kita itu senantiasa bersama kita. Jadi jangan sampai diambil orang lain ya Pak? Jangan sampai melirik orang lain ya. Jadi pertama itu dulu, sustaining. Jadi kita sudah punya suatu nasabah yang besar. Betul. Yang sudah diupayakan teman-teman, jangan sampai itu berpindah ke lain hati. Jadi, utama adalah sustaining. Jadi semua yang ada itu harus tetap bersama kita. Iya. Dengan bagaimana kita monitoring, berkomunikasi, relationship, social bonding gitu ya. Membangun chemistry dengan nasabah ya Pak. Nasabah. Nah, yang kedua scaling, karena nasabah memang sudah ada. Iya. Dan itu adalah menjadi cash cow kita. Gitu. Tapi itu nggak akan bertumbuh. Oleh karena itu kita yang kedua scaling, kita harus memperbesar pasar. Nah, dan untuk memperbesar ini, apakah marketnya yang kita akan sasar kemana, gitu ya. Itu akan disusun di dalam RBB. Kemudian apakah sektor ekonominya kita masuki, kemudian apakah produk dan layanan kita itu kita kembangkan, sehingga muncullah apa baru gitu. Nasabah baru untuk membuat kita tumbuh. Betul. Gitu. Dan yang ketiga scooping. Nah, scooping ini, scoop kita ini harus apa? Ya dulu kan kita hanya tabungan, deposito, kredit. Ya kemarin kita sudah ada coba bagaimana sih berbasis fee gitu ya. Berbasis fee walaupun masih sangat kecil tapi sudah kita jajaki. Jadi scoopnya sudah kita perluas, bekerja sama dengan lain-lain. Kemarin kita ada juga sindikasi lumayan besar kan gitu ya. Betul. Jadi scoop kita itu kita perbesar. Jadi strategi kita tadi sustaining kepada yang sudah ada, scaling kita perbesar, dan kita cakupannya kita diperluas ya Pak, sehingga intinya akan tetap terus bertumbuh bagaimanapun caranya ya Pak. Betul. Terima kasih. Kalau dari Pusaka Dana sendiri Pak, ada strategi khusus nggak? Bisa dari 7 tahun dapat Infobank, 2 tahun dapat The Finance, ada strategi khusus yang bisa disampaikan ke sahabat BPR Pak, supaya sahabat BPR juga punya kesempatan yang sama mendapatkan penghargaan seperti Pusaka Dana. Itu yang sebelumnya sudah saya sampaikan, itu inovasi ya, dan membuat suatu pelayanan yang berkualitas ya, untuk supaya BPR Pusaka Dana ini tetap dipercaya sama masyarakat ya. Kita juga pelayanan itu bukan jangka pendek aja, tapi jangka panjang. Jadi kita berusaha agar komitmen dengan nasabah itu bisa dipercaya. Artinya jangan hanya kita membutuhkan profit yang sangat besar, tapi kedepannya dia tidak berhubungan. Kapok ya Pak? Ya, itu kita tidak mau. Makanya kami memperguna kredit dengan bunga yang sangat rendah, tapi yang paling utama itu kepercayaan. Ya,
apapun kalau memang bunga di lembaga keuangan lain mungkin di bawah kita, tapi kalau nasabah itu udah percaya sama kita, sulit. Dia mungkin pindah ke tempat lain. Ya, itu kualitas pelayanan itu. Kualitas pelayanan sehingga nasabah percaya dan apapun yang ditawarkan oleh Pusaka Dana pasti dia akan yes gitu ya Pak ya. Karena kualitas pelayanan. Karena kualitas pelayanan yang sudah teruji. Apa yang komitmen ya itu tetap dijalankan. Luar biasa sekali Pak Anton. Nah, kemudian pesannya nih Pak untuk BPR lain, sahabat BPR yang belum mendapatkan kesempatan meraih penghargaan. Kira-kira ada pesan nggak Pak khusus gitu? Oh jadi harus melakukan A, B, C gitu. Ada nggak Pak kira-kira? Terima kasih Bu Teti. Jadi sebenarnya kita samanya semua. Sama semua para pelaku jasa keuangan ini sama. Kalau tadi itu dapat top 100, dapat award dari Infobank, itu sebenarnya outcome. Nah, jadi kita sebenarnya tetap menjalankan RBB sesuai yang sudah disetujui oleh OJK. Dengan segala macam tadi aktivitas. Nah, kami tidak dalam posisi untuk bilang begini atau bilang begitu, tapi harapan kami kita bersama lah. Jadi siapapun kita pelaku jasa keuangan BPR ini, Bank Perekonomian Rakyat, samalah kita membangun SDM, itu sama-sama. Kedua, samalah kita memanfaatkan teknologi. Jadi karena teknologi mahal, mungkin kita enggak, jadi sama-sama kita ini. Kolaborasi ya Pak? Kolaborasi. Supaya biayanya lebih bisa efisien. Ya, efisien. Kemudian, samalah kita kalau ada mau membuka pasar, ada sindikasi atau apa. Jadi dengan 3 tadi sama-sama kita berkolaborasi pengembangan SDM, pemanfaatan teknologi, dan juga untuk pasar bisnis. Saya yakin semua dapat itu. Semua dapat nanti. Jadi udah nggak 100 BPR lagi kayaknya ya Pak? Top 1.400 BPR Pak. 1.400 BPR gitu. Tapi sama-sama kita. Gitu. Betul. Sangat bijak sekali Pak Doli ini. Humble ya. Padahal udah terbukti 13 kali dapat Infobank. Jadi intinya adalah kolaborasi. Jadi baik dari sisi SDM, pelatihan, kita bareng-bareng di bawah asosiasi DPD DKI Jaya gitu ya. Kemudian kita juga harus kolaborasi juga dari sisi teknologi dan pemasaran ya Pak. Iya. Itu supaya sama-sama. Jadi sindikasi ajak-ajak lah Pak. Kalau dari Pak Anton Pak, kira-kira Pak, tadi saya bicara mengenai ada nggak pesan Bapak untuk BPR di luar sana yang belum berkesempatan mendapatkan penghargaan? Ya, saya rasa kalau BPR mungkin sama ya dengan beliau tadi, intinya seperti itu. Intinya tata kelola dijalankan, RBB itu bisa tercapai, dan peningkatan inklusi finansial. Itu yang perlu juga, karena sekarang kan udah persaingan ya. Teknologi digital. Jadi harus regulasi yang ada harus itu bisa. Harus kita patuhi ya Pak. Patuhi dan jalani supaya kita juga bisa lebih maju ya. Mungkin setiap tahun bisa seperti kita juga. Amin. Mudah-mudahan ya ini diaminkan juga kayaknya sama sahabat BPR yang sedang menyaksikan podcast ini Pak. Kemudian yang saya ingin bertanya, tadi saya sempat Bapak bicara mengenai SDM kan. Baik. Bahwa Bapak ini yang paling penting dari semua tantangan itu adalah yang pertamanya kan SDM dulu Pak. Personilnya betul. Jadi bagaimana BPR mengembangkan SDM untuk mendukung pertumbuhan dan kinerja Pak? Ya, terima kasih Bu Teti. Jadi memang tadi sangat valid ya, dan saya pikir di seluruh BPR Pak kayaknya. Di seluruh sektor. Oh, seluruh sektor ya. SDM itu kata kunci, karena ada istilah man behind the gun ya. Iya. Woman juga boleh lah. Iya, karena sekarang udah banyak juga woman Pak, jadi harus man dan woman nih. Iya. Jadi dalam hal pengembangan SDM kita merujuk juga ada rujukannya lah. Jadi pertama pasti pelatihan. Iya. Nah, kami secara terprogram ya, dan disusun di RBB apa saja sih pelatihan kita. Iya. Ya. Ada yang in-house, ada yang bersama dengan, ada yang ikut Perbarindo, ada yang ikut dengan beberapa mitra di luar, bahkan benchmark. Jadi benchmark itu juga ya kita berkunjung ke tempat lain karena
dengan berkunjung itu kita tidak bagai katak dalam tempurung. Bergaul ya Pak. Bergaul. Nah, kemudian pelatihan itu juga dengan seluruh aspek kompetensi. Iya. Jadi dan diutamakan juga leadership. Jadi pelatihan tentang baik hard kompeten maupun hard skill maupun juga leadership. Hard skill itu ya marketing lah, pelayanan lah, pajak, accounting, hukum, itu semua kita bekali secara terprogram dan juga susun di RBB. Nah, yang kedua, penugasan. Jadi setiap orang itu di kami ya mempunyai periode dia sebagai A, sebagai B, sebagai mutasinya C, jalan Pak. Rotasi. Dan selain rotasi ada penugasan. Penugasan itu misalnya adalah satgas, ad hoc. Jadi ada suatu kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu jangka pendek, kita bentuk satgas. Dengan itu sebenarnya kapabilitas personil itu meningkat. Jadi melatih leadership juga. Melatih leadership juga. Nah, yang ketiga, penghargaan. Jadi setelah dia kita latih, kita beri tugas, ya, ada rewardnya. Penghargaan. Karena kita evaluasi disiplinnya, kita evaluasi kinerjanya, kita evaluasi bagaimana dia juga berbagi ilmu. Betul, gitu. betul. Karena jangan nanti ilmu hanya dikekepnya sendiri ya. Tidak berbagi ya Pak. 3 hal tadi itulah menjadi program kami untuk meningkatkan SDM personil di Haryarta. Sehingga sesuai yang tadi pertama menjadi SDM unggul. Begitu Bu. Iya, terima kasih banyak Pak. Dan pertanyaan terakhir sih Pak untuk Pak Anton. Tadi sudah bicara mengenai SDM, apa saja yang dilakukan, yang kita juga akhirnya terinspirasi, oh ya kita juga harus melakukan mutasi, rotasi, supaya orang semua punya kesempatan untuk bisa, oh saya pernah di bagian kredit, pernah di bagian CS mungkin gitu ya Pak ya. Dan second layer-nya jadinya jalan ketika karyawan yang lainnya cuti gitu. Nah, menurut Pusaka Dana Pak, bagaimana BPR bisa beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan landscape industri perbankan? Dari sisi Bapak sendiri, bagaimana Bapak menyikapinya? Ya intinya kita dari BPR kita itu harus berinovasi Pak. Intinya seperti itu. Inovasi aja Pak, inovasi terus ya. Jangan cepat puas dengan kondisi yang ada saat ini. Ya, inovasi dengan hasil yang benar, yang baik. Karena sekarang kan udah banyak persaingan dari lembaga keuangan. Betul. Ya, kalau kita tidak bisa inovasi dengan perkembangan teknologi digital, yang meningkatnya finansial, inklusi finansial, ya, perkembangan ekonomi lokal, ya itu kita bisa tergerus ya Pak. terus. Dan tinggal nama. Ya. Mudah-mudahan jangan sampai ya, karena kita harus terus berinovasi. Kita bertumbuh, ya karena bank kalau tidak bertumbuh berarti dianggap gagal. Dianggap gagal. Di mana ada RBB di situ kan bertumbuh. Ada target yang harus dicapai. Dan harus semangat ya Pak. Ya. Menghadapinya. Secara singkat saja Pak, sebelum kita mengakhiri, saya sih maunya terus ngobrol nih Pak, karena ini saya banyak mendapatkan insight gitu ya, yang nanti akan saya terapkan Pak di kantor saya juga. Jadi secara singkat saja, kekhawatiran Pak Doli terhadap industri dan apa harapannya terhadap industri Pak? Jadi kalau saya selalu dulu ada mendengar dari zamannya Pak Harto, agen pembangunan. Sehingga saya merasa BPR ini adalah salah satu ujung tombak untuk sebagai agen pembangunan. Maka harapan saya dengan BPR ini saling kita bahu-membahu, dikoordinir Perbarindo dan juga disupport pemerintah untuk menjadi agen pembangunan. Real kita bisa masuk di UMKM, bisa masuk untuk kebutuhan konsumtif, bisa masuk kebutuhan investasi. Ini benar-benar agen pembangunan. Kalau yang lain-lain disebut agen pembangunan bisa jadi benar, tapi yang konkret kita ini benar-benar agen pembangunan. Ada di seluruh pelosok Indonesia. Betul. Dan menjangkau wilayah yang mungkin saat ini belum terjamah juga Pak. Belum terjamah, bahkan yang belum bankable, atau dia orang yang belum pernah berhubungan dengan bank. Kita bisa masuk, support dia, sehingga kita benar-benar agen pembangunan. Itulah harapan
kami sehingga Indonesia ya bisa jaya terus kan gitu. Amin, amin Pak. Jadi jangan dipangkas lah ya BPR. Jangan dipangkas. Jangan dipangkas, jangan dimatikan BPR karena BPR fungsinya memang di sana ya Pak. Betul. Hadir di tengah-tengah masyarakat yang belum bankable, kita hadir untuk bisa memajukan perekonomian rakyat. Iya. Kekhawatiran, jadi saya juga ada mendengar berita-berita, gitu. membaca berita, ada fraud, ada BPR kita ciu kan gitu ya. Betul. Jadi kekhawatiran saya, kita sebagai personil BPR ini terkadang lalai sebagai tadi agen pembangunan. Nah, dengan kekhawatiran lalai itu harapannya ya kita sama-sama lah agar kekhawatiran yang tadi lalai itu ya bisa kita mitigasi. Tak terjadi lalai-lalai bahwa kita adalah agen pembangunan. Gitu. Siap Pak kalau gitu Pak. Pak Anton, ada singkat saja Pak, kekhawatiran dan harapan Bapak terhadap industri BPR. Kalau kekhawatiran ya karena banyak persaingan ya. Tapi kalau harapan ya masih banyak masyarakat itu masih tahu bank itu BPR itu jenis koperasi. Padahal tidak. Ya. Di Jabodetabek ini yang kami layani masih ada Pak. Dipikir BPR ini koperasi. Padahal tidak. Jadi ya kita setelah mereka mengenal kita edukasi, ternyata mereka ngerti dan mereka malah lebih condong ke BPR. Contoh, akhir-akhir ini banyak korban dari pinjol-pinjol itu, BPR itu menjadi selamat bagi mereka. Jadi rame karena yang tadinya mereka itu hanya pinjol tidak menggunakan sertifikat, mereka anggap sertifikat ini tidak bisa kemana-mana. Karena mereka terdesak dengan pinjol, supaya menyelamatkan mereka, sertifikat itu akhirnya bisa dikeluarkan untuk menjamin ke BPR bisa melunasi semua. Ini 5 bulan ini sebagian besar banyak nasabah kami itu mendapatkan seperti itu dengan pinjaman yang tidak sedikit Mbak. Di atas 50 juta tuh khusus untuk menyelesaikan yang tadi seperti itu. Jadi saya rasa BPR tetap punya harapan yang sangat besar. Yang penting kita apa yang kita komunikasi sama debitur harus kita laksanakan supaya kepercayaan itu ada. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Anton. Terima kasih banyak kepada dua narasumber kita yang sudah hadir pada sore hari ini. Diskusi ini sangat inspiratif dan saya yakin sahabat BPR yang menyaksikan podcast ini mendapatkan banyak wawasan yang berharga tentang kita bicara strategi untuk meraih kesuksesan, kemudian peran penting BPR dalam memajukan perekonomian Indonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Teti Ovianti mengucapkan terima kasih dan maju terus BPR Indonesia.